Sung ini, kemudian beberapa mahasiswa juga dari program S2 yang ada di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Pak Rahmat, kami di program S3 terkhusus itu salah satu kewajiban mahasiswa dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan kuliah di program Pascasarjana S3 Pendidikan ini adalah menulis satu artikel yang terindeks Scopus. Dan pada semester 3 ini mereka sudah mulai memprogramkan itu. Dan alhamdulillah pagi ini mudah-mudahan mereka dapat pencerahan, dapat penguatan, dapat ilmunya, sehingga di semester ini juga sudah mulai ada yang mensubmit, dan dengan perjalanan insya Allah mudah-mudahan tidak sampai tahun akhir dari tahun ketiga mereka sudah bisa menyelesaikan kuliahnya masing-masing. Kami menganggapnya bahwa ini suatu persyaratan yang agak mungkin dikatakan kami sebagai program studi baru yang baru 2 tahun, umurnya baru belum cukup 2 tahun, baru semester 3 sekarang. Mahasiswa kami itu dari berbagai latar, Ibu Sukma. Adapun penelitian yang berdasarnya sepertinya ada kendala jaringan dari Ibu Dr. Sukma Asdir satu kita ya Pak Rahmat ya, mohon maaf. Saya akan coba untuk menghubungi beliau dulu ya Bu, apa ya? Iya Bu, iya. mohon maaf, sepertinya saya terkendala jaringan, baru pindahkan. Biasanya di sini jaringannya stabil, baru kali ini pagi ini kayaknya agak sedikit masalah. Baik Bapak dan Ibu, selanjutkan mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu mahasiswa S3 dapat mengikutinya kegiatan ini dengan baik. Kalau ada yang sudah jadi kerangka-kerangkanya, nanti bisa disampaikan supaya bisa dapat masukan-masukan. Atau saya mohon kesediaan Pak Rahmat atas bimbingannya. Nanti mahasiswa kami ada 8 orang angkatan pertama yang semester ini punya kewajiban menyelesaikan suatu artikel yang mudah-mudahan memenuhi kriteria-kriteria yang bisa disubmit ke jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kami mohon kesediaannya Pak Rahmat, nanti mungkin kalau ada yang ingin mencoba menyampaikan bisa dibedah mungkin artikelnya sehingga bagian mana, dan Bapak Ibu yang mahasiswa S3 tidak usah sungkan. Kalau dibedah itu mulai dari judul sampai baris terakhirnya itu dibongkar semua, itu berarti satu kesyukuran kita dapat yang baik. Jadi jangan pernah merasa saya nanti kurang bagus ininya. Nah, melalui nanti masukan-masukan dari Pak Rahmat bisa menjadi modal Bapak Ibu untuk mensubmit jurnal yang artikel yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, itu mungkin sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Rahmat, mohon waktunya, mudah-mudahan jangan bosan-bosannya kalau sering mendapat permintaan, permohonan dari Pak Musaini. Kebetulan Pak Musaini ini juga
bertugas untuk mendampingi mahasiswa untuk sampai menghasilkan suatu publikasi-publikasi, terutama publikasi yang terindeks Scopus ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan mahasiswa dengan perhatian yang baik hari ini bisa menyelesaikan satu kerangka artikel yang insya Allah bisa digunakan nanti sebagai salah satu kewajiban Bapak Ibu menyelesaikan studinya di S3 ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rahmat atas segala waktunya. Pak Muhammad Musaini sudah menggagas kegiatan ini. Terima kasih banyak Pak. Dan ini ada buka prodi S3 juga dengan bimbingannya nanti kepada mahasiswa semuanya sehingga ini tugas-tugas yang ini bisa terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon izin kepada Bapak dan Ibu kita sama-sama membuka kegiatan acara pelatihan penulisan artikel terindeks Scopus ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, saya mengikuti kegiatan ini mungkin sampai berakhir, tapi mungkin saya off suara dan ini karena kebetulan ada ujian di S3 pada pagi hari ini. Jadi mohon maaf, insya Allah saya mengikuti dengan menyimak, tapi mungkin tidak bisa memberi komentar. Jadi saya izin dulu meng-off-kan kameranya dan mic-nya, dan saya tetap menyimak. Sekali lagi terima kasih semuanya Bapak Ibu mahasiswa yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asisten Direktur 1 ya, Program Pasca Sarjana Unismu Makassar, Ibu Dr. Sukmawati SPD MPD yang sudah bersedia membuka acara kita pada hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil ya, dengan dibukanya acara kita oleh Ibu Asdir 1, kami akan melanjutkan pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi pelatihan penulisan artikel terindeks Scopus ini dengan topik membongkar rahasia menembus jurnal terindeks Scopus selama menjadi mahasiswa. Jadi sebagaimana penjelasan dari Ibu Dr. Sukma tadi bahwa kepada mahasiswa program pasca sarjana S3 program doktor ya, nanti ada kewajiban untuk menerbitkan jurnal selama menjadi mahasiswa ya dalam artikel terindeks Scopus. Jadi di tengah-tengah kita ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, sangat sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmat Hidayat MSI, Bapak ya. Di ruang virtual kita ini, beliau ini sudah punya pengalaman yang luar biasa yang bisa kita share, yang bisa Bapak share kepada kita semua ya. Mohon izin Bapak Rahmat, saya membacakan biodata Bapak ya kepada para ini ya audiens kita ya. Nah, Bapak Dr. Rahmat Hidayat MSI lahir di Watampone 12 Maret 1990 ya. Satu menempuh di Universitas Negeri Makassar jurusan matematika, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor untuk matematika terapan. Nah, selanjutnya beliau menyelesaikan studi di Institut Teknologi 10 November TS ya, Surabaya, statistik dengan bidang ilmu statistika. Wow, amazing. Jadi luar biasa dengan segala publikasi yang saya tidak bisa baca satu persatu ya. Ada banyak lembaran-lembaran yang diberikan kepada saya ini ya. Jadi beberapa Scopus yang sudah Bapak Rahmat terbitkan, kemudian ada lagi yang on proses Bapak. Saya melihat sini on proses aja udah banyak Pak. Apalagi yang udah terbit Pak. Jadi mohon kepada Bapak Rahmat Hidayat untuk memberikan tips dan triknya ya. Selama menjadi mahasiswa beliau sudah menghasilkan langsung 3 artikel terindeks Scopus ya, luar biasa dalam waktu
yang tidak terlampau lama 3 tahun Bapak menempuh pendidikan di S3 luar biasa kepada Bapak Rahmat Hidayat. Nah, Pak Rahmat mohon izin untuk bisa men-share kepada kami semua dalam pelatihan penulisan artikel terindeks Scopus ini ya Bapak ya. Mohon izin waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Silakan Bapak. Iya, terima kasih banyak Bu. Tabe, Bapak Ibu, saya izin share screen dulu mungkin. Tapi Bapak Ibu mohon infonya apakah share saya sudah terlihat atau Sudah Sudah terlihat, Pak, Pak. sudah terlihat Pak. Oh iya, baik. Saya mulai kalau begitu Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asdir 1, Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi. Terima kasih banyak Bu sudah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing saja cerita-cerita kepada mahasiswa. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua P2 PKTI PPS Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya tapi Bu diberi waktu berapa lama ini untuk persentasenya? Ya, semaksimal aja Bapak. Boleh kami persilakan Bapak 30 menit mungkin boleh? Oh, Kita langsung saya saja sharing-sharing aja Pak. Iya, jadi Oh dari iya. pemaparan Bapak langsung saja kita share gitu. Oh iya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Iya, terima kasih banyak. Dan saya lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa. Tadi Ibu Asdir dan Ibu Ketua Prodi tadi katanya ada kewajiban Bapak Ibu di untuk mempublikasikan jurnal. Nah itu sebagai mahasiswa di satu sisi itu merupakan beban tersendiri sebenarnya kalau kita boleh jujur-jujuran. Tapi di satu sisi setelah kita menempuh itu Bapak Ibu semua akan ada rasa kepercayaan diri yang tinggi, rasa optimisme yang tinggi kalau hal tersebut sudah dilewati karena ada berbagai macam dampak yang insya Allah Bapak Ibu semua dapatkan kalau misalkan sudah ada pengalaman, apalagi sudah ada artikelnya Bapak Ibu semua terbit di sana. Jadi tapi Bapak Ibu semua saya sistemnya santai-santai saja Bapak Ibu di sharing-sharing saya tadi katanya Ibu Ketua Prodi tadi tidak usah terlalu bagaimana. Kita bahas tentang bagaimana menulis jurnal pada jurnal yang terindeks Scopus seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita berbicara penerbitan Scopus itu Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu semua mendengarkan apalagi istilahnya sharing-sharing seperti ini. Oh bentar. Saya stop sharing dulu karena sepertinya belum ini ya. Belum di slideshow di punyanya Bapak Ibu di. Coba saya dulu. Bentar, saya coba share screen kembali.
Baik, sudah terlihat Pak Rahmat. Oh, tapi masih tetap ini ya, belum slideshow ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kelihatan. Saya tadi coba mau slideshow tapi nggak tahu kenapa ini yang terlihat masih belum Tapi insya Allah kelihatan dengan jelas kok Pak. Oh iya, baik kalau begitu saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Kalau kita berbicara tentang penerbitan jurnal Bapak Ibu semuanya, begitupun sebenarnya terkait dengan pengajuan hibah proposal penelitian itu kalau tidak ada rumus jitu yang orang katakan kalau menggunakan ini dengan cara ini itu pasti tembus, itu tidak ada. Saya juga setelah sharing-sharing dengan beberapa pakar juga tidak ada yang mengatakan demikian. Jadi saya mengutip perkataan termasuk dari pembimbing saya, kemudian Prof. Syamli juga dari Malaysia mengatakan seperti ini. Kalau kita berbicara tentang penerbitan jurnal, khususnya Scopus itu, kita hanya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jadi tidak ada rumus fix yang mengatakan kalau misalkan seperti ini maka pasti akan tembus. Tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari pakar-pakar yang sudah misalkan menulis ratusan jurnal kemarin saya cerita, sampai tahap itu pun mereka masih saja ada di tahap yang belum bisa memastikan apakah paper saya ini sudah layak submit atau tidak. Tapi harapannya Bapak Ibu semua ketika kita misalkan sering sharing-sharing seperti ini, kita berharap bahwa kalau misalkan kita sering mendengarkan seperti ini, kita berharap bahwa pengalaman yang telah kita alami itu bisa juga memberikan dampak yang positif bagi Bapak Ibu semuanya, seperti itu ya. Dan mungkin saja dengan pengalaman yang sama juga diterapkan sama Bapak Ibu, mungkin saja juga akan diterima juga sebagaimana yang kami rasakan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara, sekali lagi saya mengulanginya bahwa kita berbicara pengalaman artinya sharing-sharing saja Bapak Ibu semuanya. Baik, saya mungkin langsung saja karena waktunya tidak terlalu banyak Bapak Ibu semua. Yang pertama sebelum mungkin saya belum berpindah ya. Ini saya sudah pindahkan slide-nya ke slide 2 tapi di sini belum. Tapi di layarnya Bapak Ibu belum berpindah Bapak Ibu ya? Iya, belum Pak. Belum Pak. Mungkin bisa saya Oh ya, sudah. Oh. ini sudah Pak, sudah. Saya juga tidak paham bagaimana caranya untuk Mungkin bisa kami bantu Pak. Oke. Kalau seperti tapi kalau dalam kondisi seperti ini tulisannya kelihatan Bapak Ibu ya? Tabe. Terlihat jelas Bapak. Oh iya. Kalau begitu saya lanjut saja. Jelas Pak. Oh iya, terima kasih banyak. Sebelum kita masuk ke publikasinya, kita berbicara dulu apa sih itu artikel ilmiah Bapak Ibu semuanya. Jadi artikel ilmiah itu adalah suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu. Nah, kata kuncinya di sini yang perlu kita highlight Bapak Ibu semua, yaitu artikel yang kita tulis itu menggunakan metode ilmiah. Jadi tidak semua artikel yang kita tulis itu bisa tergolong di artikel ilmiah. Ada saja misalkan kita menulis narasi kita atau opini kita, kemudian dimuat misalkan di surat kabar atau koran, itu kan juga berupa artikel, tapi dia tidak bisa kita katakan sebagai artikel ilmiah. Kenapa? Karena base-nya bukan berdasarkan dari metode ilmiah. Bisa berdasarkan opini atau hanya mungkin cerita-cerita saja Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti itu ya. Jadi itu base-nya kapan suatu tulisan itu dikatakan berupa artikel ilmiah ya bergantung dari metode yang kita pakai untuk menjelaskan permasalahan yang ada di dalam artikel tersebut. Kalau metode ilmiah berarti termasuk artikel ilmiah. Oke, baik. Apa yang penting yang perlu Bapak Ibu semua perhatikan ketika berbicara tentang penulisan paper ilmiah ini kita langsung saja Bapak Ibu ya. Apa yang paling penting, apa poin-poin penting yang harus kita perhatikan? Poin pertama yang paling penting Bapak Ibu semua perhatikan ketika menulis suatu paper nantinya yaitu terkait dengan originalitasnya. Itu poin yang paling penting.
artikel Bapak Ibu semuanya sangat mudah untuk menembus jurnal itu. Yang pertama kriterianya harus original. Harus original Bapak Ibu semuanya. Bagaimana? Yang dimaksud original itu seperti apa? Ya jelas dia harus memiliki nilai kebaruan yang sangat tinggi. Makanya di sini poin pertamanya, apakah yang kita kerjakan itu apakah sesuatu yang baru dan menarik. Kenapa bukan tidak hanya baru Bapak Ibu semua, sebab yang baru itu belum tentu menarik. Kita tidak boleh mengatakan bahwa, oh saya punya ide penelitian. Ide penelitian itu baru dan belum ada yang mengerjakannya. Apakah itu sudah menjamin? Sangat tidak menjamin Bapak Ibu semuanya. Karena kenapa? Baru itu belum tentu dia menarik. Sebab seperti ini, kadang saya membaca Bapak Ibu semuanya ada yang seperti ini. Kan biasanya sebelum kita mengungkapkan ide penelitian kita, biasanya ada narasi seperti ini Bapak Ibu semua, entah itu di tesis atau disertasi, ada mengatakan seperti ini, "Oh, si A sudah mengerjakan ini, si B sudah mengerjakan ini, si C sudah mengerjakan ini. Sementara saya akan mengerjakan ini karena belum ada seseorang pun yang mengerjakan ini." Itu belum cukup Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Baru ya memang baru, tapi jangan-jangan tidak ada orang yang mengerjakan hal tersebut karena ya memang hal tersebut tidak menarik untuk diteliti. Jadi interesting ini yang harus poin penting juga yang harus kita kerjakan. Makanya kalau terkadang biasa saya mengoreksi apa ya, mengoreksi bukan paper, tesis terkadang tesis itu ada yang narasi yang disampaikan seperti itu. Karena belum ada penelitian melakukan seperti ini, maka saya akan melakukannya seperti ini. Nah, bagi saya itu tidak sangat tidak sesuai saya rasa untuk dimasukkan ke dalam artikel kita nanti Bapak Ibu semuanya. Tidak ada orang yang mengerjakan bukan berarti itu merupakan hal yang menarik. Tapi hal yang paling bagus adalah hal yang baru dan memang menarik. Ya, Bapak Ibu semuanya. Itu yang dimaksud original di sini. Jadi tidak hanya baru kita mengatakan, "Oh, nasi goreng." Contoh sederhananya seperti ini, saya misalkan, mengajukan nasi goreng. Nasi goreng selama ini pakai apa? Pakai garam, pakai penyedap, pakai merica dan seterusnya. Tiba-tiba saya punya ide Bapak Ibu semuanya. Saya mau mengusulkan nasi goreng misalkan, rasa stroberi, misalkan seperti itu. Itu memang idenya baru. Tapi ya kalau misalkan kita bikin seperti itu, tidak menarik juga. Tidak menarik juga Bapak Ibu semua tapi mungkin sekarang kalau di zaman seperti ini ada saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bermain yang di normal-normalnya saja Bapak Ibu toh, kita bermain normal-normal saja. Ya siapa juga walaupun ide kita itu untuk membuat nasi goreng misalkan dengan menggunakan stroberi itu baru, tapi ya tidak menarik juga, dikaji pun tidak ada orang yang makan juga, jadi tidak ada impact-nya Bapak Ibu semuanya. Jadi poin pertama adalah baru dan menarik. Kemudian kita harus juga memperhatikan terutama bagian topiknya sebelum kita masuk ke judulnya Bapak Ibu semua. Kita harus yang paling bagus itu kalau saya biasanya menulis artikel itu hot topic. Apa yang orang bicarakan sekarang ini, apa yang menjadi isu terbesar saat ini, apa yang orang istilahnya sekarang apa, yang lagi viral Bapak Ibu tuh yang lagi viral sekarang, itu yang bagus kita angkat. Karena biasanya yang seperti itu mudah untuk menarik perhatian reviewer, seperti itu. Misalkan kemarin pada saat, contoh termudahnya saja kemarin pada saat masa Covid. Masa Covid kan itu betul-betul seluruh dunia itu, merasakannya. Sehingga pada waktu itu hampir seluruh artikel yang terpublish pada waktu itu, saya cek itu kemarin kaitannya semua terkait dengan Covid itu. Karena memang lagi hype-nya. Bandingkan dengan beberapa tahun terakhir ini setelah Covid misalkan setelah selesai, sekarang bahkan naik lagi ya, itu sudah artikel-artikel tentang Covid itu sudah mulai menurun trennya Bapak Ibu semuanya. Ya karena bukan hotnya lagi.
hot isunya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu yang bisa memancing biasanya reviewer untuk cepat diproses artikel kita. Jadi yang pertama tadi adalah menarik, baru dan menarik, kemudian hot topiknya juga. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu semua. Ketika kita menetapkan topik kita di suatu tema, maka di halaman pencarian di Google kita Bapak Ibu semuanya harus semuanya ada hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Artinya apa? Update Ki. Bapak Ibu semua harus selalu update terhadap topik-topik yang Bapak Ibu semua angkat. Cek setiap hari. Kalau kami kemarin pada saat kuliah Bapak Ibu semuanya, tiap pekan itu kami harus melaporkan perkembangan terkait dengan topik yang kita lakukan. Jadi kita bisa di tiap minggu itu kayak persentase. Oh, terkait dengan topik ini orang sudah melakukannya sampai sini. Orang sudah melakukannya sampai sini, orang sudah melakukannya sampai sini. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa oh, orang-orang sudah sampai sini, enggak usah saya lakukan lagi. Orang-orang sudah sampai sini, oh saya bisa di atasnya itu. Atau saya di sana ada sedikit celah yang disebut nanti dengan gap. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kenapa ini sangat berbahaya Bapak Ibu semua? Ini saya ambil angkat dari pengalaman pribadi saya kemarin pada saat kuliah. Teman saya, dia sudah 3 tahun mengerjakan disertasinya Bapak Ibu semuanya. Tiba-tiba di tahun ketiga itu dengan topik, dengan model yang sama, tiba-tiba ada orang dari luar negeri yang duluan mensubmit papernya. Ini kan berbahaya. Artinya apa? Ketika si teman saya ini submit, otomatis kecil sekali kemungkinannya akan diterima karena bukan sesuatu yang baru lagi. Nah, itu yang menyakitkan Bapak Ibu semuanya. Makanya itu yang penting Bapak Ibu semua ketika mengangkat topik, cek terus Ki perkembangannya. Orang-orang di dunia ini sudah sampai mana nih yang mereka lakukan. Jangan-jangan tiba-tiba sudah ada yang melakukan. Ya, seperti yang kasus teman saya kemarin itu, jadi terpaksa dia harus memodifikasi lagi sedikit supaya berbeda dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Itu kan juga mengambil waktu lagi. Jadi kemarin itu dia sudah mau submit papernya, cek per cek ternyata sudah ada orang luar negeri yang duluan terbit papernya. Jadi dia tidak jadi submit, mengulang sedikit lagi pekerjaannya seperti itu Bapak Ibu semua. Ini pentingnya untuk mengecek the latest relevan artikel di field yang kita jalani itu Bapak Ibu semuanya. Itu poin pertama. Selanjutnya terkait juga dengan research topiknya. Ini sudah kita bahas tadi. Jadi kalau kita berbicara dengan topik research itu kita harus pilih yang menarik. Menarik saja bahkan tidak penting. Bukan tidak penting, kurang bagaimana, tapi juga harus ada dampaknya, ada impact-nya. Ada impact ke depannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu sangat bagus sekali. Kemudian yang paling penting adalah Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu semua ini S3, ada juga S2, tadi ada kewajiban untuk menerbitkan paper. Lihat Ki juga Bapak Ibu semua feasibility-nya pengerjaan dari paper yang atau penelitian yang Bapak Ibu bikin. Mungkin tidak. Jangan-jangan nanti topiknya sudah bagus, topiknya sudah baru, menarik, menyelesaikan juga suatu permasalahan, tapi ternyata dalam rentang waktu 3 tahun, 4 tahun itu tidak mungkin diselesaikan, itu juga harus yang menjadi dipikirkan matang Bapak Ibu semuanya. Bukan kita mau menghambat suatu pemikiran yang ilmiah yang muncul dari idenya Bapak Ibu semua, bukan. Tapi kita harus realistis juga bahwa S3 itu Bapak Ibu semua yang pertama, kita jujur-jujuran saja, biayanya tidak murah. Belum lagi kalau misalkan distansinya Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ada di antara Bapak Ibu semua ini sudah menjadi dosen, kadang ada yang memberikan deadline setelah 4 tahun Bapak Ibu semua mau selesai mau tidak selesai harus pulang mengajar. Nanti bagaimanapun keadaannya harus pulang selesai mengajar, itu kan jadi beban tambahan lagi buat Bapak Ibu.
Kan seperti itu. Jadi kita harus pikirkan juga, oh ini baru, ini penting, ini menarik, keberlanjutannya bagus, menyelesaikannya dampak yang luar biasa. Tapi ini memungkinkan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun, 4 tahun. Kalau misalkan itu oke, baru kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir, pengumpulan datanya lama, analisisnya lama, dan seterusnya, dipikir-pikir, belum lagi waktu review jurnalnya yang mungkin makan waktu lama juga, itu nanti akan bermasalah juga nantinya. Nanti Bapak Ibu semua nanti molor, itu juga harus kita perhitungkan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita realistis aja Bapak Ibu semuanya. Kalaupun sangat bergejolak di kepalanya Bapak Ibu semua, ini harus diselesaikan. Nanti setelah Bapak Ibu S3, baru Bapak Ibu semua lanjutkan risetnya. Yang jelasnya sekarang kita mau menyelamatkan dulu ini, yang dalam 3 tahun, 4 tahun ini, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya research gap Bapak Ibu semua. Apa itu? Dia merupakan celah dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Makanya tadi ini juga merupakan salah satu dampak dari tadi, sering mengecek topik-topik yang akan kita angkat Bapak Ibu semuanya. Karena kenapa? Kalau misalkan Bapak Ibu semua sering baca penelitiannya orang lain, biasanya itu di penelitian orang lain itu Bapak Ibu semua, cara yang paling mudah untuk mendapatkan topik di situ adalah kadang ada sarannya. Kan ada seperti itu Bapak Ibu ya, disarankan penelitian ini hanya terbatas dengan ini. Gampang-gampangnya seperti ini. Penelitian ini kami membatasi hanya menggunakan 2 variabel. Maka kami sarankan kepada peneliti lain untuk menggunakan lebih dari 2 variabel. Nah, itu kan bisa jadi topik baru untuk kita. Itu kan jadi gap-nya, di mana kita bisa masuk. Kita menambahkan misalkan di penelitian sebelumnya kita baca hanya menggunakan 2 variabel, kita menambahkan 1 variabel saja, Bapak Ibu semua, itu sudah kebaruan. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun hal yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang lain itu merupakan suatu kebaruan. Itu bisa kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini yang penting lagi Bapak Ibu semua ketika kita berbicara tentang research gap, bagaimana kita memperoleh celah, sering diskusi sama promotornya. Karena kenapa? Promotor kita itu Bapak Ibu semua sudah lama dia tekuni terkait dengan topik yang Bapak Ibu angkat. Sudah lama dia pelajari hal-hal tersebut. Artinya apa? Dia sudah punya bahan-bahan di pikirannya. Oh, kalau misalkan seperti ini seperti ini. Oh, ini yang sudah dilakukan. Oh, ini sudah pernah dilakukan. Karena terkadang Bapak Ibu semuanya, baik dengan supervisor sebenarnya, dengan teman-teman juga sebenarnya, terkadang mungkin kita baca hari ini seminggu misalkan kita baca tiap hari sehari 1 jurnal, mungkin saja ada saja jurnal misalkan yang terlewat. Nah, itulah gunanya kita berbicara dengan orang-orang, termasuk supervisor kita, termasuk kolega kita, termasuk orang-orang yang kita anggap expert dalam bidang itu. Makanya sangat disarankan sekali Bapak Ibu semuanya membentuk buat grup yang serumpun dengan itu. Yang serumpun dengan penelitiannya Ibu. Misalkan saya sebagai contohnya saja, itu kami memiliki grup, nama grupnya itu regresi non parametrik. Itu semua di Indonesia yang membahas tentang regresi non parametrik itu ada semua di grup itu. Sehingga kalau misalkan saya punya ide, saya tinggal chat di grup itu. Bapak Ibu semuanya, saya kira-kira punya ide seperti ini. Apakah sudah ada Bapak Ibu semua yang mengerjakannya? Kalau misalkan tidak atau ada masukan, silakan respon. Nah, biasanya ini enak seperti itu. Sehingga kita lebih banyak input di sana Bapak Ibu semuanya. Nah, itu untuk menggali research gap-nya. Kemudian sekali lagi di sini saya tekankan bahwa be careful of claiming research gap when you have not done thorough literature review. Selalu hati-hati Bapak Ibu semuanya. Selalu hati-hati dalam mengklaim gap research-nya kita. Jangan-jangan
itu kita anggap sebagai suatu kebaruan, tapi ternyata itu sudah dikerjakan orang lain di luar sana. Hati-hati. Makanya perbanyaklah diskusi dengan perbanyak membaca literatur, perbanyaklah berbicara dengan orang-orang yang ada di bidang itu. Karena otomatis mereka juga itu sering menggali terkait dengan hal-hal tersebut. Berikutnya, apa yang penting dari literatur review itu, Bapak Ibu? Literatur review itu sebenarnya istilahnya adalah sering kita baca jurnal-jurnalnya orang lain. Tidak harus kita pahami secara mendetail, tidak harus. Tetapi konsepnya sudah kita tahu, itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu kita tahu dari mana dia dapat nilai ini, dari mana dia dapat nilai ini, kenapa rumusnya seperti ini, tidak harus sedalam itu juga. Setidaknya Bapak Ibu semuanya paham konsep yang dia gunakan dan sudah sampai mana dia. Gunanya untuk apa? Itu gunanya untuk kita bisa mengukur sejauh mana dia atau penelitian yang sekarang ini sudah ada. Kemudian dampak berikutnya Bapak Ibu semua, ketika kita rajin melakukan literatur review, itu kita bisa nanti memetakan, oh si A bahas ini, si B bahas ini, oh ternyata ada hubungannya si A sama si B ini. Kita bisa hubungkan itu Bapak Ibu semuanya. Semakin banyak riset kita baca, kita bisa sendiri bangun petanya itu. Kita bisa bangun petanya, oh ini sudah kerja ini, oh ternyata dikembangkan oleh si B. Oh si B ini sudah dikembangkan metodenya oleh si C. Akhirnya nanti ada yang terhubung-hubung seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, yang paling penting ini berdasarkan dari pengalaman pribadi saya, karena pernah melakukan kesalahan itu, jangan lupa Bapak Ibu semua, make note, buat catatan. Buat catatan. Saya kemarin itu di awal-awal perkuliahan, satu jurnal tiap hari itu awal-awalnya merasa bahwa oh ini masih bisa ter-save masih bisa ter-save di memori. Baca-baca oh seperti ini, baca-baca seperti ini. Akhirnya lama-kelamaan ternyata mungkin salah satunya faktor usia, mungkin Bapak Ibu ya, hilang. Ada yang hilang. Oh, perasaan yang seperti ini pernah saya baca. Baru lagi saya cek, di mana pernah saya baca itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi saya kemarin itu lupa untuk mencatat jurnal A misalkan apa yang dia bahas, jurnal B apa yang dia bahas. Jadi jangan lupa Bapak Ibu semua, jangan malas untuk catat setiap paper yang telah Bapak Ibu baca dalam bentuk sederhana saja, supaya nanti kalau kita butuh bisa kita cari lagi. Oh, saya pernah dapat ini metode ini di jurnalnya si A. Jurnal si A itu yang mana ya? Oh, ternyata yang ini jurnalnya. Ini kemarin salah satu kecerobohan saya kemarin pada saat kuliah, saya lupa untuk mencatat sehingga ada wasting time sedikit lah karena ada kesalahan seperti ini. Saya lupa mencatat sehingga saya butuh metode, saya merasa pernah membacanya, cari lagi, akhirnya buka satu-satu lagi, itu kan mengambil waktu juga sebenarnya waktu Ibu. Makanya saya share ke Bapak Ibu semuanya, jangan terjadi kesalahan yang pernah saya alami. Jadi kalau Bapak Ibu semua ada artikel yang dianggap menarik dan kira-kira relate dan berhubungan dengan apa yang Bapak Ibu semua kerjakan, catat Bapak Ibu semua, tidak ada salahnya itu. Nah, kita percepat saja. Kalau kita lihat itu hal-hal yang berkaitan dengan kira-kira apa sih yang penting Bapak Ibu semua perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya struktur umum yang biasanya dimiliki oleh jurnal. Nah, ini walaupun setiap jurnal itu memiliki gaya selengkuhan tersendiri, tapi minimal pasti ada yang seperti ini. Ada judulnya, ada penulisnya, termasuk di antaranya afiliasinya, kerjanya di mana, kemudian abstrak, kemudian keyword. Setelah keyword baru masuk ke main text-nya, ada introduction-nya, ada metode, result-nya, discussion-nya, referensi, terima kasih, dan seterusnya. Itu struktur yang paling sederhana dari sebuah jurnal. Tapi perlu Bapak Ibu semua juga perhatikan bahwa jurnal itu memiliki gayanya masing-masing. Itu yang perlu Bapak Ibu semuanya cek. Sebab salah format biasanya tidak sampai masuk ke reviewer itu Bapak Ibu semua.
Kan jadi tahap jurnal itu Bapak Ibu semuanya, jadi tahapnya jurnal itu umumnya seperti ini. Bapak Ibu semua submit jurnalnya 1. Sudah selesai submit jurnal, nanti masuk ke tahap 2. Papernya yang Bapak Ibu submit ini masuk ke editornya. Ya. Di editornya nanti itu dia baca sekilas dulu. Yang pertama, formatnya. Apakah formatnya sudah sesuai ataukah tidak? Kalau tidak, pasti di-reject, pasti dikembalikan. Jadi penting Bapak Ibu semua untuk mengetahui dulu bentuknya atau format itu jurnal. Di langkah kedua lagi ini Bapak Ibu semuanya, masih di editor ini, dia baca secara umum jurnal Bapak Ibu. Dia baca secara umum, oh ini. Sudah ada yang pernah mengerjakan ini, reject lagi. Kalau misalkan dia baca, oh ini menarik ini. Oh kayaknya belum pernah ada seperti ini. Oh ini sesuai dengan topik sekarang yang sedang dibicarakan oleh orang-orang di dunia, ataukah istilahnya sekarang lagi viral. Oke, itu tidak di-reject, baru dicarikan reviewer yang kira-kira sesuai dengan topiknya yang Bapak Ibu semua kerjakan. Entah 3, 4, atau reviewer. Yang 2 juga sebenarnya ada. Baru dari reviewer ini nanti yang baru menilai secara detail. Bagaimana metodenya, bagaimana hasil-hasilnya, apakah konklusinya sesuai dengan apa yang kita bicarakan di latar belakang tadi. Nah, seterusnya apakah metode matematisnya sesuai dan seterusnya. Reviewer 3 pun demikian, dan mereka nanti berpendapat jurnalnya layakkah, atau harus revisi kah, atau ternyata bagi reviewer ini, ini sudah tidak menarik lagi, oh ini sudah tidak baru ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi penting bagi kita supaya tidak di-reject dari awal, perhatikan struktur jurnalnya Bapak Ibu semuanya. Oke, ini di setiap jurnal itu hampir semuanya punya author guideline. Jadi dia ada panduannya tersendiri. Bagaimana cara menulis judulnya, bagaimana cara menulis abstraknya, gaya yang digunakan, daftar pengutipannya seperti apa. Nah, karena kan pengutipan itu ada banyak jenisnya Bapak Ibu semuanya. Itu yang paling penting untuk diperhatikan. Karena terkadang artikel kita itu sudah bagus, ditulis semuanya sudah bagus, oke sudah. Tapi karena hal-hal kecil misalkan tidak sesuai dengan selengkungan, istilahnya selengkungan Bapak Ibu, selingkungan jurnal tidak sesuai, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah langsung ditolak. Maka penting untuk kita Bapak Ibu semua perhatikan author guideline-nya. Kemudian yang paling penting juga ini sangat saya sarankan Bapak Ibu semuanya, penggunaan English help. Kalau pribadi saya ini merupakan hal penting, kecuali kalau misalkan Bapak Ibu semua sudah expert di bahasa Inggris, saya rasa tidak ada masalah. Tapi karena saya berbicara pengalaman saja, bagi saya itu merupakan hal yang penting. Jadi hampir semua jurnal saya itu Bapak Ibu semua yang saya submit itu pasti sudah melalui English help-nya. Sudah di-review bahasa Inggris dulu sama pakar bahasa Inggris. Karena saya menyadari saya bukan pakar di ahli bahasa Inggris. Kita bukan ahli bahasa Inggris, Bapak Ibu semuanya. Jadi terkadang salah satu pengalaman menarik saya, jurnal saya itu pernah ditolak dengan alasan seperti ini. Katanya Inggrisnya, bahasanya dia punya bahasa disaster, artinya jelek sekali bahasa Inggrisnya. Nah, itu pengalaman saya kemarin pas saat awal-awal submit jurnal. Karena saya kan hanya bermodalkan pengalaman saja, sedikit-sedikit dibantu oleh Google Translate, akhirnya apa? Ada review yang seperti itu, sehingga kedepannya saya ambil pelajaran, saya memang bukan pakar di bahasa Inggris, saya mungkin ada hal-hal mungkin yang tidak saya ketahui terkait dengan istilah bahasa Inggris, penggunaan tenses dan sebagainya itu tidak bagus, sehingga kedepannya saya ambil pelajaran Bapak Ibu semuanya.
sebelum saya sampai artikel saya biasanya kasihkan dulu orang pakar bahasa Inggris untuk mengkoreksi bahasa Inggrisnya. Ada yang berbayar, ada juga biasanya di jurnal-jurnal juga itu menyediakan hal serupa, tapi kita harus membayar sekian dolar lah. Saya rasa tidak masalah Bapak Ibu semua, yang penting kita luluskan, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara, waktunya tinggal sedikit ya. Kalau kita berbicara tentang motivasi kita untuk publikasi, ya jelas saja kita tidak boleh berbohong bahwa untuk lulus. Kan tadi sudah dikatakan tadi oleh Ibu Asdir bahwa syarat untuk lulus itu ada artikel ilmiah. Jadi itu motivasinya Bapak Ibu semuanya. Apalagi selain itu, yang itu sudah pasti Bapak Ibu semua tahu untuk lulus. Karena Ibu tidak, kalau ada aturan seperti itu berarti Bapak Ibu semua sudah tidak bisa lulus kalau tidak ada artikelnya. Kemudian ketika kita menerbitkan artikel Bapak Ibu semuanya, pasti di sana ada afiliasinya. Itu akan mengangkat derajatnya, istilahnya mengangkat nama baik institusi kita. Misalkan di Universitas Muhammadiyah Makassar, kalau ada artikelnya mahasiswa yang terbit, pasti itu ada dampaknya kepada kampus kita. Bagi kita pribadi sendiri, karir kita nanti ke depannya akan bagus. Apalagi Bapak Ibu semuanya yang berprofesi sebagai dosen, ya pasti akan berdampak sangat bagus. Ya, ini juga hal yang penting yang mau saya sampaikan Bapak Ibu semua, bahwa ketika mencari jurnal, itu artinya kita mencari rumah bagi jurnal kita. Rumah bagi jurnal kita itu maksudnya seperti apa? Kita tidak serta-merta saja cari jurnal, kemudian kita submit di sana artikel kita, tidak seperti itu Bapak Ibu semuanya. Anggaplah saya kan basicnya statistik. Ada banyak sekali, ada ratusan bahkan ribuan mungkin jurnal di dunia ini yang terindeks Scopus yang membahas statistik. Dari ribuan atau ratusan jurnal itu Bapak Ibu semuanya harus pintar-pintar memilih juga. Itu topik yang kita bawakan itu cocoknya di jurnal mana. Sebab walaupun misalkan ada ratusan jurnal, ada ribuan jurnal yang bahas misalkan tentang statistik atau misalkan matematik, itu dia tetap memilih-milih yang kira-kira cocok dengan skopnya jurnal itu. Makanya penting Bapak Ibu semua sebelum kita submit, kepoi dulu jurnal-jurnal tempat kita nantinya yang menjadi target Bapak Ibu semuanya. Kita harus kepoi, bahkan kalau saya pribadi itu biasanya saya akan download beberapa jurnal untuk mempelajari, oh di jurnal ini paper yang seperti ini kira-kira yang mau diterima. Paper yang seperti ini kira-kira mau diterima. Kalau sudah saya pelajari, oh seperti ini, kalau jurnal ini kayaknya paper saya itu tidak cocok. Saya cari jurnal lain lagi. Oh, saya misalkan download beberapa jurnal lagi. Oh, ini kayaknya. Kira-kira di jurnal ini, kira-kira ada jurnal yang setipe dengan yang punya saya ini. Baru kita masukkan jurnal kita ke sana, Bapak Ibu semua. Kita harus cari jurnal, penerbit jurnal yang kira-kira ada topik-topik yang mirip-mirip dengan yang kita punya, seperti itu Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian hal yang paling penting juga Bapak Ibu semua, ketika kita memilih jurnal, cari beberapa alternatif jurnal. Cari beberapa alternatif jurnal. Misalkan nih Bapak Ibu semua, saya punya satu jurnal yang saya akan publikasikan. Dah, tinggal tugas saya adalah mencari jurnalnya. Mencari jurnal ini Bapak Ibu semua, saya biasanya itu minimal saya mencari 3 jurnal yang kira-kira bersesuaian dengan jurnal saya tadi. Jadi kan tadi jurnal ada banyak tuh Bapak Ibu semua, ada ratusan bahkan ribuan jurnal. Saya sorting, saya pilih 3 di antaranya. Kenapa harus saya pilih harus 3? Mengantisipasi jangan-jangan jurnal saya di jurnal pertama itu ditolak. Sehingga kalau misalkan ditolak, saya langsung bisa alternatif submit ke jurnal yang kedua tadi.
tanpa harus mengulang mencari lagi. Jadi harus cari Bapak Ibu semua 3 sampai 4 jurnal, 2 sampai 3 jurnal lah. Kalau misalkan diterima di jurnal yang pertama alhamdulillah, tapi kalau misalkan di-reject di yang pertama, kita kan harus ulang lagi tuh Bapak Ibu semua, sorting jurnal lagi. Tapi kalau misalkan kita sudah punya pegangan 3 jurnal target 3 jurnal itu sudah enak Bapak Ibu semuanya. Dia di jurnal pertama sudah, reject, langsung kita alihkan cepat ke jurnal 3 kan di jurnal 2 atau jurnal ketiga. Karena kenapa? Kita ini Bapak Ibu semua, mahasiswa, ada waktu yang kita buru-buru. Seandainya tidak ada waktu yang kita buru-buru, Bapak Ibu semua, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi karena kita ada waktu sempit yang diberikan kepada kita ini Bapak Ibu semua, sehingga kita harus pintar-pintar mensiasati waktu itu, ya Bapak Ibu semua. Itu. Nah, ini juga, saya tadi, tidak sempat mengkonfirmasi, terkait dengan, jurnal, yang harus Bapak Ibu semua, terbitkan ketika misalkan mau lulus, apakah cukup Scopus saja ataukah ada key-nya, harus misalkan Q1, Q2, atau Q3, atau Q4. Nah, nanti coba kita cek ini bagaimana kita mengeceknya Bapak Ibu ya. Nah, ini, tips-tips, hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu semuanya. Perhatikan dulu, peraturan akademik. Ini saya tadi download di pedoman akademiknya Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya tidak tahu apakah isinya ini, bersesuaian dengan pasca sarjana, tapi cermati dulu. Cek dulu Bapak Ibu semuanya. Yang pertama harus Bapak Ibu cek tadi, apakah harus Scopus saja? Ataukah dia harus Scopus minimal Q3? Nah itu, jangan-jangan nanti Bapak Ibu semuanya sudah terlanjur submit, sudah terlanjur misalkan bahkan accepted atau diterima misalkan di Q4 ternyata tidak bisa digunakan juga sebagai syarat kelulusan. Jadi baca baik-baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semua mahasiswa, baca dulu panduan akademiknya, mau seperti apa syarat atau tanyakan kepada ketua prodi ataupun, dosen pembimbing. Apakah cukup Scopus saja, Q4 pun tidak masalah, ataukah harus minimal Q3 untuk bisa menjadi syarat lulus. Kemudian apakah juga boleh dalam bentuk proceeding? Proceeding kan juga ada Scopus Bapak Ibu semuanya. Apakah proceeding Scopus saya sudah cukup atau memang harus jurnal? Itu juga perlu Bapak Ibu semua cermati di peraturan akademik. Nanti, Bapak Ibu, pembimbing supervisornya Ibu yang pasti lebih paham terhadap hal tersebut. Jadi tips yang pertama Bapak Ibu semua, sebelum kita submit, baca baik-baik dulu peraturan akademiknya atau tanyakan kepada ketua prodi. Kemudian ini, yang paling penting juga buat timeline dan harus konsisten. Misalkan, di bulan ini saya harus sudah submit. Pokoknya apapun yang terjadi Bapak Ibu semua, patuhi terhadap timeline tersebut. Apapun yang terjadi, submit. Sebab kalau tidak ada Bapak Ibu semua tidak ada timeline seperti ini dan tidak konsisten, molor-molor terus pasti Bapak Ibu semuanya. Pasti berpikir, masih kayaknya paper saya ini masih kurang deh, masih kurang. Nggak usah terlalu seperti itu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua punya, timeline seperti itu, maka ikuti konsisten terhadap timeline tersebut apapun yang terjadi. Karena kenapa? Sekali lagi Bapak Ibu semua, tugas berat kita sebagai mahasiswa Bapak Ibu semua, kita ada, motongki itu cepat selesai Bapak Ibu toh, motongki semua cepat selesai. Sehingga kita harus bermain strategi istilahnya dengan waktu. Oke. Berikutnya Bapak Ibu semua, kita harus berpikir rasional saja. Ini sempat juga saya singgung di awal tadi. Karena terkadang, ini cerita lagi pengalaman teman saya, itu dia orangnya pintar. Bahkan di tempat kami itu, di ruang di S3 di kampus kami itu ada ruang S3, dia itu tempat bertanyanya ini orang-orang. Tapi dia saking pintarnya dia punya, dia punya apa ya,
keteguhan prinsip sendiri, oh saya harus mengerjakan ini, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu semua, masa studinya juga akan molor nantinya. Makanya tadi di awal-awal saya sempat singgung Bapak Ibu semuanya, walaupun kita pintar, walaupun kita misalkan punya banyak ide, kita berpikir rasional saja bahwa kita ini dibatasi 3 tahun atau 4 tahun. Walaupun sebenarnya masa studi S3 kan masih lebih dari itu. Cuma ya sayang-sayang itu Bapak Ibu semua apalagi namanya, uang SPP tak kan sayang. Kecuali kalau Bapak Ibu semua ada yang banyak yang sultan, ya tidak masalah juga berinfak, ya. Jadi berpikir rasional saja, oh sampai tujuan ini saja. Misalkan Bapak Ibu semua punya 6 tujuan. Saya dalam waktu 4 tahun atau 3 tahun, hanya 4 tujuan saja yang bisa saya selesaikan. Eliminasi mungkin 2-nya Bapak Ibu semuanya. Nanti setelah Bapak Ibu semua lulus, baru menyelesaikan ini, yang 2-nya, ya. Kemudian tips berikutnya Bapak Ibu semua dari saya, jangan tunggu sampai semua tujuan penelitian selesai. Bapak Ibu semua punya 4 tujuan. Mau tunggu 4 tujuan itu selesai, molor waktu tak Bapak Ibu semuanya. Selesai 1 tujuan, tulis papernya. Selesai 2 tujuan, tulis key papernya. Ya. Sebab kenapa? Waktu jurnal itu Bapak Ibu semua untuk terbit itu tidak bisa diprediksi. Ada bahkan 1 tahun, ada bahkan 2 tahun. Itu semua tidak dapat diprediksi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua menunggu sampai semua tujuan selesai, misalkan di tahun ketiga baru Bapak Ibu semua mau submit jurnalnya, tiba-tiba papernya Ibu prosesnya itu butuh waktu 1 tahun atau bahkan 2 tahun, itu kan sudah sampai 5 tahun. Molornya kan nanti seperti itu. Jadi saran saya Bapak Ibu semuanya, ini saya lakukan kemarin pada saat perkuliahan Bapak Ibu semua, selesai 1 tujuan, saya buat papernya. Karena kenapa? Kalau misalkan saya buat papernya, nanti saya bisa pelajari, oh apa komentarnya reviewer, nggak masalah ditolak. Saya hitung-hitung Bapak Ibu semuanya, sejak kuliah itu, paper saya ditolak 15 sampai 16 kali saya ditolak papernya. Karena saya sudah mulai submit di semester 2, saya tidak tahu Bapak Ibu semua sudah semester berapa sekarang, di semester 2 itu Bapak Ibu semua saya sudah submit paper. Saya tidak peduli apakah mau diterima atau tidak, yang jelasnya di semester 2 itu di pikiran saya adalah saya punya pengalaman untuk submit jurnal. Karena kalau di-reject nanti pasti ada pemberitahuannya. Oh, jurnal Anda ditolak karena misalkan seperti ini. Itu lagi saya koreksi. Jadi saya punya pengalaman kemarin S3 itu ada 15 sampai 16 kali saya ditolak. Itu menjadi pengalaman berharga buat saya, sehingga dari sana banyak masukan-masukan saya peroleh seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu semua ini yang terakhir Bapak Ibu semua dari saya, harus Bapak Ibu semua familiar terhadap benda-benda seperti ini atau tools-tools seperti ini. Mendeley, ChatGPT, Grammarly, Quillbot, Turnitin. Misalkan Mendeley ini untuk apa gunanya? Untuk menyusun referensi atau daftar pustaka. Ada lagi yang sekarang itu ChatGPT. Biasanya saya gunakan ChatGPT ini untuk apa Bapak Ibu semua? Membantu saya mentranslate. Nah, ini kan saya bukan orang yang pakar bahasa Inggris. Saya bukan basicnya bahasa Inggris, saya orang statistik. Saya butuh bantuan. Saya bisa gunakan ChatGPT. Atau Google Translate pun sekarang sudah bagus. Baru saya cek lagi Grammarly-nya. Kalau sudah selesai Grammarly-nya, selesai satu paper, baru saya kirimkan paper saya ke pakar bahasa Inggris. Tolong cek paper saya. Yang paling bagus Bapak Ibu semua memilih tempat yang membantu Ibu menerjemahkan bahasa Inggris adalah orang yang sepakar dengan Ibu dan paham bahasa Inggris juga. Jadi misalkan saya, orang statistik, orang matematik, misalkan seperti itu. Yang saya biasanya bantu bahasa Inggrisnya itu bukan ke orang yang jurusan bahasa Inggris, bukan Bapak Ibu semuanya. Karena kenapa? Bahasa Inggris orang matematik sama bahasa Inggrisnya orang statistik, orang bahasa Inggris murni itu sangat berbeda Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mending memilih misalkan kirim ke Bapak Dr. Musa ini misalkan yang lebih mahir dalam berbahasa Inggris.
Pak Dr. Musa ini tolong bantu saya koreksi bahasa Inggris saya. Kenapa? Karena saya anggap misalkan Pak Dr. Musa ini lebih paham bahasa Inggrisnya matematik. Jadi itu Bapak Ibu ya. Karena saya punya pengalaman kemarin, saya mau dibantu bahasa Inggris ke orang bahasa Inggrisnya. Orang yang S1, S2, S3-nya bahasa Inggris, tapi ternyata di-reject. Kenapa di-reject? Ya karena ternyata bahasa Inggris orang matematis itu berbeda sama bahasa Inggrisnya orang yang bahasa Inggris murni. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian sebelum Bapak Ibu semua submit, ini waktu saya sudah lewat 8 menit. Sebelum Bapak Ibu semua submit, cek dulu plagiasinya punya tak Bapak Ibu semuanya. Pakai Turnitin paling minimal. Press key sekecil mungkin. Jangan sampai ada di atas 20%. Paling bagus itu di bawah 15 atau di bawah 10% kesamaannya. Sebab kalau tidak, pasti akan di-reject di awal itu Bapak Ibu semuanya. Ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sebelumnya karena ini waktu saya sudah tadi diberikan waktu 30 menit tapi lewat 8 menit. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Prodi Tabe Bu. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan kepada kita ya. Ini udah lengkap dengan tips dan triknya nih Bu. Jadi kalau ada yang tidak cukup dengan pemaparan Pak Rahmat, ini sudah banyak yang mengangkat tangan Pak Rahmat. Jadi mohon arahan dan petunjuknya ya. Itu kita mulai dari Ibu Sudarmi dulu, karena yang mengangkat tangan duluan Bu Sudarmi ya. Silakan Bu Sudarmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dr. Salwa, Pak Dr. Rahmat. Hari ini saya mendapatkan pencerahan bagaimana kita mensubmit artikel Scopus. Terus terang, saya sudah 3 kali sudah mensubmit, tapi selalu ditolak. Oh iya. Nah, ya selalu ditolak. Dan saya selalu berpikir mungkin tata bahasa Inggrisnya yang kurang, dan setelah ditolak saya selalu memperbaiki, merevisi tata bahasa Inggrisnya. Tapi setelah saya mensubmit lagi ditolak. Padahal kan sejalan dengan jurusan saya, yaitu pendidikan. Bagaimana ya? Apakah Bapak bisa menolong kami? Apalagi saya mewakili dari teman-teman S3 Pendidikan, menolong kami untuk memberi arahan, memberi kami template dan alamat jurnal yang bisa menerima kami untuk menerbitkan artikel berindeks Scopus itu Pak, permintaan kami dari S3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahmat. Langsung saja mungkin ya, kita satu-satu aja dulu ya Pak ya. Oh iya Bu, iya. Iya, terima kasih banyak pertanyaan dari Ibu Sudarmi tadi. Terima kasih banyak juga Bu Salwa. Jadi yang pertama Ibu Sudarmi saya mengatakan bahwa yang pertama itu jangan stres duluan kalau ditolak Bu Sudarmi. Biasa gitu Bu Sudarmi. Saya tadi cerita bahwa saya itu waktu kuliah kemarin S3 Bu Sudarmi 16 kali ditolak. Tidak masalah Bu Sudarmi. Bukan hal bagi kita Bapak Ibu semuanya, dosen atau peneliti apalagi namanya ditolak di jurnal itu bukan merupakan hal yang hina, tidak hina Bapak Ibu semuanya. Bukan suatu hal yang hina, bukan sesuatu yang rendah, tapi bagi saya itu suatu kebanggaan sebenarnya Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena tidak semua ternyata teman-teman kita, dosen peneliti yang bahkan pernah submit bahkan. Nah, kita ini sudah sampai ditolak, berarti kan itu sudah sesuatu yang luar biasa, itu yang pertama. Jadi jangan sampai Bu Sudarmi nanti stres. Kalau istilahnya anak-anak sekarang Gen Z itu mental illness, tiba-tiba langsung stres, tiba-tiba berhenti untuk submit
karena hal penolakan tiga kali tadi tidak masalah. Saya kemarin 16 kali tidak masalah, Ji. Ada pengalaman yang didapat. Kemudian selanjutnya Bu Sudarmi, coba Ibu Sudarmi, tapi Bu Sudarmi kalau boleh tahu jurusannya, papernya berkaitan dengan apa, Bu? Pendidikan Pak, pendidikan sekolah dasar, elementary school. Oh, elementary school, Ibu Di. Oh iya. Nah, Iya. saya tidak tahu Bapak Ibu semua di peraturan di PPS-nya Unismu Makassar harus sejauh mana, apakah Q1, Q2 atau Q3. Tapi kalau saya sarankan Ibu Sudarmi, coba dulu di yang Q4 dulu. Kalau misalkan tidak masalah di Q4 sebagai syarat kelulusan, coba misalnya dulu di Q4. Karena kenapa? Kalau kita bicara ketat-ketatan Bu Sudarmi, Q1 itu ketat sekali. Q1 itu menerbitkan surat di Q1 itu sangat ketat biasanya saringannya, sehingga biasanya untuk kita itu mahasiswa biasanya dicoba kalau baru pertama di Scopus, coba-coba dulu Bu Sudarmi cari yang Scopus yang Q4 dulu. Kemudian tips selanjutnya dari saya Bu Sudarmi, seperti saya katakan, coba juga download beberapa paper di jurnal tersebut Bu Sudarmi. Kita pelajari, jangan-jangan misalkan tidak ada jurnal yang kira-kira yang relevan dengan punyanya Ibu di sana. Artinya memang mungkin dia bahas tentang pendidikan, tapi pendidikannya mungkin di sana ada kekhususannya, misalkan teknologinya kah, atau apanya kah, sehingga yang membuat mungkin punyanya Ibu nanti tertolak. Nah, makanya saya kalau saya itu Bu, pasti itu saya kepo jurnal itu, saya download beberapa jurnal untuk pelajari. Baca juga skopnya. Ini Bapak Ibu, contohnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Coba saya stop share dulu ini. Saya punya salah satu. Nah, ini apa sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Jurnal saya yang share jurnal saya sudah? Belum Pak. Belum ya? Kalau sudah kelihatan mohon informasinya Bapak Ibu. Sementara Belum Pak. Belum Bapak. Belum ya? Iya Pak, belum. Saya stop sharing dulu, coba saya share ulang kembali Bapak Ibu Dek. Biasanya memang kalau Google Meet ini Pak Rahmat begini memang lama kalau untuk sharingnya, share Oh, screen. iya. Saya coba share ulang kembali Bapak Ibu semua tabe. Sudah Pak, sudah kelihatan ini Pak. Oh iya. Nah ini salah satu jurnal Bapak Ibu semua yang saya sempat cari-cari. Jadi Ibu, saya maksudnya di sini menampilkan jurnal ini bukan untuk menyarankan Ibu sampai di sini, bukan. Ya. Misalkan saya punya jurnal seperti ini Bapak Ibu semua, nama jurnalnya European Journal of Teacher Education. Berapa di sini ini kan Pak? Mohon maaf. Saya kayak sepertinya Q1 Pak ya. Oh, Q1. Keren Pak, keren. Sepertinya Q1. Ini maksudnya bukan jurnal saya belum enggak pernah terbit di sini, tidak. Karena ini khusus untuk education, sedangkan saya ilmunya ilmu sains Bapak. Saya cuma mau menampilkan saja bahwa biasanya yang saya lakukan untuk mengkepo jurnal itu seperti apa. Nah, biasanya kalau kita buka jurnal, salah satu jurnalnya kan seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ini ada banyak sekali, Teaching and Learning in Teacher Education. Ada lagi judul A Study of Person Center dan seterusnya. Ini kan ada banyak sekali jurnal di sini Bapak Ibu semua. Coba download dulu satu-satu Bapak Ibu semuanya. Baru coba pelajari satu persatu. Jangan-jangan memang tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan papernya Ibu yang berkaitan dengan di sini. Nah, biasanya juga yang paling penting itu saya kepoin di jurnal Bapak Ibu semuanya yang ininya. Jurnal
matriksnya. Coba kita buka jurnal matriksnya ini. Nah, di jurnal matriksnya ini Bapak Ibu semuanya biasanya ada yang seperti ini, sehingga bisa memperkirakan kita. Ini yang biasanya saya paling perhatikan Bapak Ibu. Di sini karena ini termasuk jurnal yang bagus Bapak Ibu semua Q1 sepertinya. Di sini ada keterangan, oh ada 40 hari setelah kita submit sampai ada keputusan awalnya. Kemudian sekitar 169 hari proses reviewnya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau misalkan dia sudah terbit, sudah accepted untuk terbit itu hanya butuh 8 hari. Kemudian accepted rate-nya itu 7%. 7% saja persentase penerimaan jurnal ini. Itu yang penting Bapak Ibu semua supaya bisa memperkirakan waktu. Oh, kira-kira kalau saya submit misalkan di jurnal European Journal of Teacher Education 40 hari ditambah 169 tambah 8. Kalau misalkan lancar-lancar Bapak Ibu tuh berarti oh ya sudah aman ini, sudah tidak lewat masa studiku, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian itu yang pertama biasanya. Kemudian selanjutnya lagi paling penting juga perhatikan Bapak Ibu semuanya, perhatikan di bagian aims and scope-nya. Ini juga saya tadi yang perlu Bapak Ibu semua baca-baca baik-baik. Di sini dijelaskan scope-nya itu seperti apa. Apa-apa tema jurnal yang mau dia terima, Bapak Ibu semuanya. Baca semua seperti ini Bapak Ibu semua, termasuk juga misalkan diantaranya adalah bagaimana formatnya. Coba cek Bapak Ibu semuanya formatnya. Apakah formatnya itu sudah sesuai dengan format di jurnal tersebut ataukah tidak, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi perhatikan semua Ibu Sudarmi. Kalau misalkan ternyata sudah tiga kali tolak Ibu Sudarmi tanpa alasan yang jelas, misalkan apakah dari segi bahasanya, apakah skopnya tidak sesuai dan seterusnya, saya sarankan Ibu coba cari jurnal yang lain saja Bu, daripada Ibu terlalu lama di sana. Ternyata memang jurnalnya di sana bukan menyasar temanya Ibu Sudarmi. Daripada Ibu habis waktu di sana, cari mungkin saya jurnal Bu yang lebih yang kira-kira yang sesuai dengan skopnya punyanya Ibu Sudarmi. Seperti itu. Itu saja mungkin Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya. Baik, oke, selanjutnya kepada Bapak Mirfan. Sepertinya Bapak Mirfan yang kedua ya, yang mengangkat tangan tadi. Silakan Pak Mirfan. Iya, terima kasih Bu Ketua Prodi, Bu Dr. Salwa, dan pemateri yang sangat luar biasa Pak Dr. Ahmad. Izin Pak Ahmad, ingin sharing-sharing. Yang paling pertama nih Pak Ahmad, saya ini S3 Pendidikan. Oh iya. Angkatan Kodeonisme, tapi saya backgroundnya informatika, S1, S2, dan salah satu S3 saya juga adalah informatika. Jadi Pak Rahmat, ini yang saya mau ambil ini, saya kan salah satu membernya IEEE Pak Rahmat. Oh iya, bagus sekali. Ya, salah satu membernya. Yang saya mau lihat ini Pak Rahmat, kira-kira kalau augmented reality itu dengan pendidikan apakah masih punya isu hangat tidak di apa namanya di IEEE itu Pak Rahmat? Karena saya rencana kalau memang disyaratkan bahwa salah satu syarat untuk lulus di S3 Pendidikan harus ada conference Scopus, karena kami di Aptikom itu ada tiap tahun conference yang memang presidinya itu diterbitkan di IEEE. Iya. Yang kedua juga ini trik-trik. Kalau saya Pak Rahmat, ini mohon juga dikoreksi. Kalau saya tembak Scopus itu Pak Rahmat, saya tembak dulu yang tinggi. Saya tembak dulu Q2, kalau ditolak saya yakin bahwa ini masuk di Q3. Kalau saya kasih masuk di Q4 dan ditolak, saya yakin bahwa ini masuk di Sinta 2. Iya. Ya, itu kalau kami di informatika. Jadi pertanyaan yang paling urgent ini Pak Rahmat, apakah kira-kira topik saya itu augmented reality dengan pembelajaran manusia dini, apakah itu masih menjadi topik yang hangat? Jangan sampai sementara saya kerjakan, ternyata
sudah menjadi topik yang usang. Terima kasih Pak Rahmat atas Iya. ilmunya dan Ibu Ketua Prodi. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, silakan Pak Rahmat. Iya, terima kasih banyak Pak Mirfan. Wah, kayaknya Pak Mirfan kayaknya lebih pakar ini. Nanti berikutnya Pak Mirfan harus bagi share-share ke teman-teman S3-nya Pak Mirfan, ilmunya Pak Mirfan Jangki, semua ilmu tak Pak Mirfan. Iya. Terkait dengan topik yang Bapak tadi sampaikan terkait dengan augmented reality, kalau saya merasa Bapak itu masih sangat relevan untuk sekarang. Apa istilahnya tadi yang kami gunakan adalah masih menjadi hot topic. Karena sebenarnya sekarang itu Bapak, Ibu semuanya yang tetap yang menjadi hot topic yang paling penting ada penggunaan teknologi sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri itu. Jadi apalagi tadi Pak Mirfan memang basicnya dari informatika, wah mengawinkan ilmu informatikanya ke dunia pendidikan itu sangat luar biasa sekali pastinya. Apalagi kalau misalkan nanti jurnalnya Pak Mirfan itu disubmitnya di jurnal yang pendidikan, pasti lebih ini lagi. Karena kenapa? Takutnya saya juga belum bisa menjudge seperti itu. Takutnya kalau misalkan augmented reality disubmitnya di yang informatika, jangan-jangan bagi orang informatika itu sudah hal yang biasa saja. Tapi kan bagi Betul sekali Pak. Iya, tapi kan di dunia pendidikan itu merupakan hal yang luar biasa Pak Mirfan. Seperti itu. Nah, jadi kalau S3 pendidikan ya tidak masalah, pasti tidak masalah bagi Pak Mirfan, berarti submitnya nanti bagusnya di jurnal yang pendidikan. Nah, tadi ada tadi pengalaman tadi yang di-share, ini juga merupakan ilmu juga semuanya bagi Bapak Ibu semuanya. Katanya kalau Pak Mirfan itu Bapak Ibu semuanya bagus sekali tadi ininya. Kalau Pak Mirfan katanya Bapak Ibu semua pengalamannya, tembak dulu yang paling atas. Q1 dulu. Kalau misalkan Q1-nya nanti itu tertolak, dia optimis bahwa yang Q2-nya bahwa dia nanti akan diterima di Q2. Kalau misalkan Q2 nanti jatuhnya di Q3. Q3, Q4, kalau Q4 minimal Sinta 2 lah seperti itu. Itu saran bagus tadi dari Pak Mirfan tadi. Nah, seperti itu. Tapi terkadang ada saran yang bagus sebenarnya, tapi tetap Bapak Ibu semua cek semuanya, ininya Bapak Ibu semuanya. Apalagi namanya terkait dengan matriks jurnalnya. Jangan-jangan misalkan tadi kita coba di Q1, ternyata untuk sampai ke jawaban akhir Q1 itu ternyata butuh waktu misalkan 6 bulan, sampai 8 bulan, sampai 1 tahun. Akhirnya nanti ditolak juga, nanti kan berbahaya juga nanti Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Kemudian ada terkadang juga karena kita tidak tahu itu Scopus seperti apa, karena Scopus itu yang paling penting itu Bapak Ibu semua adalah reviewernya. Jadi kami pernah punya pengalaman juga, kami submit di Q3 ditolak di Q3. Ternyata pada saat kami submit di Q1-nya, Q2 itu accepted malah. Seperti itu. Nah, artinya apa? Itu ketika jurnal kita diterima di jurnal Scopus, itu semuanya bergantung semua dari reviewernya Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Itu saja mungkin Ibu Salwa dan Pak Mirfan. Saya rasa Pak Mirfan itu harus dibuatkan juga seri session supaya bagi-bagi ilmunya kepada teman-teman. Baik, luar biasa ini. Baik penanya maupun yang ditanya sama-sama luar biasa. Pak Mirfan jangan lupa sharing ya. Siap Bu, belajar-belajar. Oke. Belajar Pak Rahmat. Baik, selanjutnya Bapak Amri Tarang. Silakan Pak Amri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kaprodi, Dr. Salwa, dan pemateri Pak Dr. Rahmat Hidayat. Nama saya Amri Tarang. Satu kelas dengan Pak Mirfan, Pak. Oh iya Pak. Ya, betul-betul saya ketua kelasnya, berbicara tentang jurnal ini sendiri. Basic saya guru Pak Rahmat. Jadi kan ya, kalau di Unismu ya
bantu-bantu di matematika. Saya mungkin sederhana pertanyaannya Pak Rahmat, Pak, terkait tentang jurnal predator ini seperti apa ciri-cirinya nih? Iya, iya, Bahwasanya kan biasa kita dengar itu apa sudah di-submit tapi tidak publis begitu. iya. Ternyata terindikasi predator. Nah, kira-kira menurut Bapak ciri-cirinya supaya lebih awal kita tahu. Terima kasih Pak. Iya, ini saya langsung jawab saja mungkin Pak Amridi. Ya, tapi Iya, bisa Silakan luang. Bapak. Iya, tapi Silakan Pak. iya, iya. Terkait dengan jurnal predator. Nah, ini jurnal predator ini isu yang selalu dibicarakan dan memang berbahaya Pak. Dan memang berbahaya jurnal predator. Yang pertama, predatornya jurnal itu ciri-cirinya biasanya pasti dia tidak menggunakan etika penerbitan dengan baik. Entah itu publishernya atau jurnalnya sendiri. Karena ada dua ini Pak Amri. Ada yang publishernya yang predator, ada yang jurnalnya predator. Nah, Iya, iya. satu dari situ. Jadi terkadang orang biasa ada yang orang mengatakan biasanya ciri-cirinya adalah terbitannya itu tidak wajar. Tapi ini bukan merupakan indikasi yang sudah pasti. Tapi merupakan ciri-ciri yang harus kita cek. Misalkan ada satu jurnal 1 bulan misalkan sudah ribuan diterbitkan. Kemudian belum lagi kalau ciri kedua itu mahal bayarnya. Mahal bayarnya biasanya seperti itu. Terbitnya cepat, mahal bayar, diterbitkan misalkan dalam 1 bulan 2.000 jurnal dan seterusnya sehingga dalam 1 tahun itu sudah berapa jurnal. Artinya apa? Itu ada indikasi semacam itu bahwa itu merupakan jurnal predator. Tapi belum pasti. Itu hanya indikasi-indikasi. Karena menurut saya pernah baca di kontennya Scopus, menurut Scopus itu salah satu ciri jurnal yang baik itu adalah prosesnya itu tidak sesederhana. Artinya tidak sederhana apa? Butuh waktu yang proses yang lumayan panjang, seperti itu. Butuh waktu, kemudian proses reviewnya juga bagus Bapak Ibu semuanya. Tapi saya sekali lagi mengatakan yang penting kita cek dulu Bapak Ibu semuanya, itu tadi hanya berupa indikasi. Karena ada juga jurnal sekarang Bapak Ibu semuanya, dia memang terbitannya banyak, dia memang bayarannya mahal, dan memang waktunya agak singkat, tapi dia bukan predator. Karena bukan predator, memang dia kita bayar agak banyak itu karena memang diburu kualitasnya. Artinya misalkan seperti ini, saya mengelola jurnal, Bapak Ibu semuanya. Jurnal saya menjanjikan misalkan cepat terbitnya. Untuk membuat jurnal saya itu cepat terbit, Bapak Ibu semuanya, saya harus juga misalkan menggaji reviewernya seperti itu, atau menggaji editor saya supaya dia lebih cepat mereviewnya. Nah, sehingga otomatis kualitas saya itu tetap terjaga. Cuma saya mengeluarkan uang itu bukan untuk apa-apa sebenarnya, bukan untuk mencari dana di sana, tapi untuk menggaji orang-orang saya, editorial saya supaya dia lebih kerja keras seperti itu. Makanya dia tidak tergolong jurnal predator. Dan yang paling gampang Bapak Ibu semuanya, predatory jurnal itu bisa dicek Pak Amri. Saya coba share screen. Itu ada namanya bill list namanya. Saya coba share. Nah ini. Jadi Bapak Amri silakan ketik saja di Google-nya billlist.net. Nah ini billlist dia mengumpulkan jurnal-jurnal yang kira-kira ada potensinya merupakan predatory jurnal. Entah itu publishernya, kalau misalkan Bapak Ibu semua nanti mau memilih jurnal, cek dulu publishernya. Apakah publishernya itu predator atau tidak. Kalau misalkan dia tidak
terafiliasi sendiri, di juga di tab berikutnya ada juga stand alone jurnal, artinya jurnalnya yang Bapak Ibu semua masukkan. Misalkan saya coba masukkan jurnal yang tadi Bapak Ibu ya, yang European Journal, coba saya share di sini. Nah, tidak ada. Artinya jurnal European jurnal tadi itu yang saya perlihatkan tadi Bapak Ibu semua itu bukan termasuk jurnal yang predator. Dia Q1. Dia Q1 dan dia bukan predator. Kalau misalkan di sini saya ketikkan misalkan European Journal of Teacher Education ini merupakan predator, maka di sini akan muncul di bawah di sini Bapak Ibu semua. Di bawahnya sini. Artinya dia terindikasi jurnal yang predator. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Siap Pak Rahmat. Iya. Itu Terima saja. kasih Pak Rahmat. Ya. Iya, itu saya mungkin pamri. Jadi cek dari sebelum kita submit jurnal tak pamri tabe kita cek mentomi dulu di sini di bilis. Di bilis.net nanti supaya kelihatan apakah ada indikasi predator atau tidak. Ya. Oke, baik. Sudah cukup Pak Amri? Iya, sudah Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Apa masih ada yang ingin dikonfirmasi kembali kepada Pak Rahmat? Pak Rahmat nanti jangan bosan-bosan ya Pak Rahmat ya, kalau kami ingin share kembali, sharing-sharing bersama Pak Rahmat ya, mohon izin karena memang ini adalah satu tuntutan akademik bagi mahasiswa kita yang sudah ingin menyelesaikan studinya, juga harus mempublish minimal satu ya jurnal bereputasi terindeks atau terindeks Scopus. Nah, saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan dari mahasiswa kita, namun mohon kepada Bapak Rahmat untuk tidak berhenti sampai di sini Pak Rahmat. Ketika kami ingin bertanya-tanya mungkin bisa kami menghubungi Pak Rahmat kembali melalui mungkin Pak Uca ya, Pak Muzaini ya. Mohon izin kepada Pak Rahmat, jangan bosan-bosan men-share ilmunya kepada kami Pak Rahmat. Baik, Pak Rahmat terima kasih banyak. Saya rasa dengan berakhirnya tadi ada beberapa poin yang saya dapatkan ya rekan-rekan mahasiswa Bapak Ibu sekalian, bahwa sangat penting untuk kita di awal itu menentukan research gap kita ya. Apa sih yang membedakan tulisan kita dengan yang lain? Tentu harus melalui langkah-langkah ilmiah seperti tadi critical literature review, terus talk to people, banyak berkonsultasi dan sebagainya ya. This is important ya, to construct your article or your paper now. Do the best ya, lakukan apapun yang terbaik, berikan tulisan-tulisan yang mungkin ada novelty, tapi novelty belum tentu baru ya Pak Rahmat ya, tadi sudah disampaikan juga novelty belum tentu baru, tapi harus mempertimbangkan apa-apa saja sih yang bisa menyebabkan kita punya novelty tersendiri untuk diterima artikel kita di beberapa publisher ternama atau terindeks Scopus seperti ini. Jadi sangat penting ya kita pilah-pilah apa sih tujuan kita mempublish artikel kita. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Bapak Rahmat Hidayat, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak. Ya, mohon Bapak arahan nantinya bimbingannya kepada mahasiswa-mahasiswa kita, jika ada yang ingin sharing Bapak boleh, dan materinya Bapak mohon izin kami ada beberapa mahasiswa yang meminta bolehkah Bapak di-share gitu katanya. Boleh Bu, nanti saya kirimkan ke Pak Dr. Musa ini Bu, Dr. Salwa. Baik, terima kasih Bapak atas. Terima kasih Pak Rahmat. Iya, luar biasa sekali ya Pak Rahmat ingin berbagi ilmu kepada kita semuanya. Baik, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara penulisan artikel terindeks Scopus ini yang diselenggarakan oleh pihak program Pascasarjana terkhusus program S3 Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka berakhir pula acara kita pada hari ini ya. Sebenarnya sudah lewat banget ya Pak Dr. Rahmat, mohon maaf sudah diambil waktunya. Saya mohon maaf Bu, terlalu lama kayaknya tadi pemaparan. Bagus Pak, bagus materinya bagus. Tidak terasa Pak, tidak terasa bahwa ini udah jam 11 lewat Pak. Artinya kita ini dan tetap stay bersama Bapak gitu, artinya ini membawa, mudah-mudahan ini membawa impact besar buat kami ya Bapak ya.
kemajuan kita Amin, bersama. amin. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan artikel terindeks Scopus ini. Terima kasih saya ucapkan atas atensi, perhatian, dan sudah bersedia hadir pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ahmad Hidayat. Iya, terima kasih banyak buat Kami ucapkan terima iya. kasih banyak. Terima kasih Bapak Terima kasih Dr. banyak. Muzaini. Iya, terima kasih banyak juga guru saya Pak Dr. Musa ini. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih Pak Dayat. Iya, Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Iya. Tunggu di Makassar. Amin. Oke, kita tunggu di Makassar, Pak Rahmat Hidayat, boleh? Iya, Kami Bu nunggu Dokter. ya. Iya, Nanti dibuatkan acara offline kan? Masya Allah, boleh. Baik, Amin, Bapak Ibu. Kalau begitu saya izin keluar. Oh, iya. Pamit Bu Dokter Salwa, Bu Dokter. baik, terima kasih Bapak Dr. Ahmad Hidayat, terima kasih banyak Bapak. Sehat Iya. selalu Iya. ya. Iya, Baik, terima kasih tanpa banyak. mengurangi rasa hormat juga, kami Terima kasih Pak Rahmat. undur diri ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Apa punya di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa- Terima apa kasih kita Bapak aturkan? Waalaikumsalam Muhammad warahmatullahi ini Bapak. Terima kasih. warahmatullahi Ibu Astu mungkin masih bersama. Terima kasih Ibu. Oh, saat 12 bulan itu. Ini berlaku Baik, 11 Assalamualaikum bulan. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot.
It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop. Can't stop. All you need is Look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye.